Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, dalam video kali ini adalah untuk melanjutkan dua video sebelumnya. Tapi dua video sebelumnya itu kemungkinan akan saya hapus saja karena nanti akan saya satukan aja di sini ya. Jadi kawan-kawan biar nggak salah paham ketika hanya melihat video yang pertama dan kedua gitu. Nah, kenapa saya hapus? Karena di situ ada kecenderungan bahwa saya menyimpulkan ini ya kawan-kawan, apa pipa snorkel itu tidak ada gunanya dipasang di sini gitu. Sebetulnya setelah saya melakukan beberapa percobaan, pipa snorkel yang ditaruh di sini itu memang kalaupun ada gunanya itu sangat minim gitu ya. Bahkan di percobaan saya tersebut di dua video sebelumnya menunjukkan bahwa penambahan pipa snorkel di sini itu justru mengurangi aliran air gitu ya. Jadi itu makanya terus mendingan saya hapus saja, nanti kita akan cakup semuanya di sini sehingga lebih lengkap. Baik, jadi gini kawan-kawan, kenapa sih orang membutuhkan pipa snorkel ya gitu ya. Terus di mana saja nanti kemungkinan pipa snorkel itu dibutuhkan gitu. Nah, ini juga berdasarkan masukan dari kawan-kawan ketika saya membuat video tersebut. Katanya, Pak, kalau Bapak rangkaiannya sederhana ya nggak ada gunanya gitu, kalau rangkaiannya rumit itu nanti ada gunanya. Sebetulnya saya tanya, rangkaian rumit itu bagaimana sih gitu ya. Akhirnya saya sih belum ada jawaban, tapi kemudian saya mencoba-coba sendiri, kemudian saya membuat rangkaian yang rumit ya gitu ya. Nah, rangkaian rumit itu saya ini gambarkan seperti ini kawan-kawan. Jadi keluar dari tandon, ini nggak langsung turun ya, dia mendatar dulu. Nah, dalam mendatar ini kawan-kawan ada kemungkinan kawan-kawan itu melalui permukaan mungkin lantai dak gitu ya, di atas tuh lantai 2 atau lantai 3. Ada kemungkinan itu tidak rata kawan-kawan, ada kemungkinan entah turun atau naik gitu. Nah, di sini agar jelas ya bagaimana sih rumitnya itu, maka saya bikin naik, kemudian di sini turun ya, mendatar terus naik lagi, naiknya pun ekstrim ya. Nah, kemungkinan di rumah kawan-kawan bisa aja terjadi kondisi ekstrim seperti ini ya, pipa yang lompat ke sana, lompat kemari. Tapi ada juga yang nggak terlalu ekstrim sehingga kawan-kawan tidak menyadari bahwa terjadi kenaikan dan penurunan di ini jalur pipa gitu ya. Di sini anggaplah ini tandon ya kawan-kawan. Airnya sudah saya warnai sesuai requestnya kawan-kawannya. Nah, dari tandon ini air itu dialirkan ke pipa mendatar dulu gitu ya. Maunya sih mendatar. Jadi di sini ternyata secara akhirnya karena konturnya mungkin ya di lantai kawan-kawan itu ada yang menanjak, maka di sini saya bikin menanjak contohnya. Kalau menurun nggak masalah, malah lebih gampang ya. Ini nanti kita kasih contoh sulit sehingga untuk yang gampang pun lebih gampang. Menanjak kemudian menurun. Di situ mungkin nanti kawan-kawan pipanya harus melalui entah tulangan dak atau pagar gitu ya, sehingga harus naik kemudian turun lagi. Ada itu saya lihat di fotonya kawan-kawan yang dikirim ke saya, pipanya itu lompat ke atas turun lagi seperti itu. Nah, baik, apa yang terjadi kalau pipa seperti ini kawan-kawan? Nah, pipa seperti ini kalau kamu perhatikan ya, ini pipa kosong ya kawan-kawan. Sudah saya kosongin, saya cek dulu ya. Ini bisa saya buka di sini. Ya, tidak ada air. Ini stop kerannya masih saya tutup. Apa yang terjadi di pipa ini kawan-kawan? Di sini kan isinya angin ya kawan-kawan. Isinya angin. Nah, apa yang terjadi ketika ini nanti keran saya buka? Kita harapannya kan air akan mengalir ke sana gitu ya. Nah, ternyata yang terjadi seperti ini kawan-kawan. Di sini kan ada angin. Ketika ini saya buka ya, air ini kan ini tinggi nih, ada energi potensial. Dia mendorong gitu ya. Nah, angin yang di sini itu kan harusnya terdorong ke sana gitu kan. Tapi karena dia menanjak gitu ya, menanjak kemudian menurun, kemudian di sana itu nggak kosong bener-bener kawan-kawan. Di sini mungkin kawan-kawan nggak kelihatan ya. Di sini itu masih ada airnya. Ya, anggaplah di kondisi real itu pipa air di rumah kita nggak benar-benar kosong. Sehingga air yang di sana itu, yang di pipa mendatar panjang itu ya, itu menjadi hambatan kawan-kawan. Saya tunjuk ya. Di sini ada, nah ini
Ini ada permukaan air ya. Nah, ini menjadi hambatan sehingga apa? Angin yang dari sini tidak bisa terdorong ke sana karena dihambat oleh air di sana. Air itu menjadi beban. Nih, saya buka ya. Saya buka, apakah nanti perhatikan ini kosong ya. Ini kosong, yang berisi yang sebelah sana. Saya buka ya. Tuh, langsung terdorong ya. Air sebelah sana terdorong. Terdorong oleh apa? Air udah masuk ke sini. Ya, ini mau mengusir angin. Anginnya pun mendorong ke sana sehingga kawan-kawan perhatikan permukaan air di sini. Nah, itu turun karena tekanan dari sini. Baik, sebagaimana teori yang saya bilang kurang tepat itu memasang ini ya, pipa pernapasan di sini atau snorkel di sini. Apakah bisa menyelesaikan masalah gitu ya? Ayo kita coba ya kawan-kawan. Sekarang saya tutup di sini. Saya buka. Nah, ini airnya. Nah, oke, air tadi udah masuk sebagian ke sini ya. Sekarang saya ganti pipa snorkel. Pipa pernapasan ya. Lalu saya buka pelan-pelan ya. Apakah terjadi aliran? Ya, ini warna hijau tidak masuk ke sini, berarti tidak, kawan-kawan ya, tidak terjadi. Lalu apa masalahnya gitu ya? Gini kawan-kawan, ternyata penempatan snorkel saya ini salah, gitu ya. Kenapa salah? Loh, angin itu ada di sini gitu ya. Angin ada di sini, sehingga snorkel yang ada di sini itu tidak bisa melepaskan angin yang udara yang terjebak di dalam pipa ini. Karena apa? Dia lebih rendah ya, posisi masuknya itu lebih rendah. Jadi udara itu nggak bisa ngalir ke sana karena dia ada air di sini gitu ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau pipa pernapasannya kita pindah ke sana ya kan. Saya tutup lagi. Air sedikit lebih banyak yang masuk ya kali ini ya, tapi tetap nggak ngalir ke sana ya kan. Kemudian ini saya copot, saya pasang di sini. Ini atasnya terbuka kan, perhatikan. Oke, sekarang saya buka ya. Kalau snorkelnya taruh sini, bagaimana akibatnya? Nah, terjadi aliran ya kawan-kawan. Terjadi aliran. Lihat ini udah berwarna hijau ya. Berarti air masuk. Perhatikan, udah mulai naik di sini. Lumayan ada peningkatan ya. Lalu kok berhenti Pak gitu ya? Kok berhenti di sini? Kawan-kawan perhatikan ya. Kenapa berhenti? Oke, masalah pertama kita udah atasi di sini ya. Angin sudah kita usir, lumayan bisa ngalir sampai sini. Tapi ternyata masih ada gundukan lagi kawan-kawan. Perhatikan tuh. Ya, jadi di sini kan naik, kemudian turun. Ini ada lembah, ini berisi air. Kemudian di situ air harus menanjak lagi. Nah, ini masalah kawan-kawan. Ya, kalau ada gundukan, kemudian lembah terus gundukan lagi, maka di sini juga terjadi jebakan udara atau udara yang terjebak. Kawan-kawan perhatikan, mungkin di sini warnanya nggak jelas ya. Di sini ada air, di sini ada air, dia udah setinggi ini. Sejumlah sedikit air tadi udah terusir keluar, tapi kemudian macet di sini. Apa yang terjadi? Udara dari sini itu nggak bisa kedorong ke sana, kawan-kawan, sehingga dia terjebak di sini. Nah, makanya di sini itu perlu kita pasang pipa snorkel lagi. Ini sengaja memang
saya pasang T agar saya bisa menggantinya dengan pipa snorkel. Sekarang di sebelah sana saya tutup dulu. Saya akan mengganti snorkel dulu ya. Perhatikan nanti mungkin ketika saya copot ini terjadi pergerakan ya, mungkin. Nah, terjadi pergerakan sudah, tapi tetap saya harus pasang ini ya. Ini pipa snorkel sekali lagi, lalu air akan saya buka. Perhatikan. Saya tutup dulu. Kawan-kawan perhatikan, di sini ini tadi akibat aliran terlalu kencang, udara nggak bisa terusir keluar ya. Cuman pada prakteknya orang buka keran itu nggak bisa kencang kali ya, nggak bisa kencang betul ya di sana kan. Sehingga saya sekarang akan buka sekali lagi, tapi dengan kecepatan yang saya kurangi ya. Saya sedikit-sedikit aja. Tapi tetap aja tadi itu terjadi aliran ya kawan-kawan. Berhasil terjadi aliran, cuman alirannya banyak terbuang di sini. Tapi di sini mengalir juga dia. Tapi sekarang saya ingin mengusir semuanya sehingga saya membukanya pelan-pelan. Kawan-kawan perhatikan terjadi aliran di sini. Tapi saya buka kencang pun ngalir juga sih dia sebetulnya. Cuman pipa snorkel saya tadi kurang tinggi ya, sehingga tumpah-tumpah. Perhatikan kawan-kawan, ini mengalir. Udara terjebak di sini pelan-pelan dia terusir keluar lewat sana juga. Seharusnya sih dia kalau alirannya nggak terlalu kencang, sebagian terusir ke atas ya. Saya pelanin sedikit. Nah, ternyata pagi ini saya belajar beberapa hal juga ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan juga bisa ikut melihatnya ya. Tadi bagaimana sih penempatan pipa snorkel yang lebih tepat itu ya. Kawan-kawan bisa melihat sendiri dan silakan disimpulkan sendiri. Kemudian kemudian gini ya, ternyata pipa yang alirannya rumit atau yang naik turun seperti itu ya kawan-kawan. Ada posisi di mana pipa itu nggak penuh dengan air ya, seperti ini ya. Ini tadi kita udah usahakan alirannya kenceng, alirannya pelan. Ini tetap akan menyesuaikan dengan, kawan-kawan perhatikan, dengan permukaan ini air yang di sini. Lihat, dia sama tinggi kayak water pass ini ya. Kalau kawan-kawan kerja bangunan biasanya untuk mengukur kerataan dinding atau pagar itu pakai water pass ya sana. Ya, di dalam aja ada semacam water pass gitu. Sehingga di sini selalu ada udara ya kawan-kawan. Nah, di sini itu sebetulnya terjadi kehilangan energi potensial kita. Energi potensial air itu hilang seginian kawan-kawan, sekitar ketinggian 20 cm ya. Nah, makanya perencanaan perpipaan yang benar itu penting ya kawan-kawan. Karena kalau kita udah kehilangan, ini miniatur ya, jadi kehilangannya cuma 20 cm. Kalau kawan-kawan punya rumah yang besar, kalau salah pemipaan, kawan-kawan bisa banyak kehilangan energi potensial ya, sehingga tekanan airnya yang dari tandon itu kemungkinan akan tidak optimal ya. Nah, kecuali kalau kita memakai pompa air ya kawan-kawan. Kalau pakai pompa air itu tekanannya tinggi sehingga dia bisa memaksa udara di sini itu mungkin mengalir keluar terus gitu. Bahkan kita nggak perlu lagi memakai pipa-pipa snorkel seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Di dalam perpipaan yang rumit kemungkinan kawan-kawan memerlukan snorkel ini ya. Terutama kalau kawan-kawan nggak memakai pompa ya. Kalau kawan-kawan memakai pompa air sih kemungkinan besar tidak perlu ya, karena pompa air bisa memaksa air dan angin keluar
dipaksa buas ke sana gitu ya, sampai keluar ke sana. Karena tekanannya pompa kan cukup tinggi. Nah, kemudian seperti saya bilang, kalau pemipaan kita itu benar ya kawan-kawan. Benar itu artinya apa? Slope-nya itu selalu turun atau kemiringannya selalu turun. Maka kawan-kawan tidak akan mengalami hal-hal masuk angin sehingga butuh snorkel seperti ini ya. Pemipaan sederhana itu seperti apa? Ini saya contohkan aja ya. Misalkan ini saya lepas dulu coba ya. Oh ya, agar fair airnya saya keluarkan dulu ya. Saya bikin masuk angin dulu. Ini air saya keluarkan dulu dari pipa ini. Udah habis. Oke, kawan-kawan bisa perhatikan ya. Sekarang saya belokkan dikit ya. Ini kondisi masuk angin ya, kawan-kawan. Kondisi di sini ada angin, terus di sana terjadi peningkatan ini atau apa itu namanya? Tanjakan gitu ya. Kita lihat apakah oh ya ini harus tutup ya. Saya tutup dulu. Kita akan lihat apakah perpipaan yang slope-nya menurun itu tidak ada naik turun, apakah dia masih memerlukan snorkel. Kita perhatikan ya. Ayo saya buka, langsung besar aja. Nah, ternyata air mengalir dengan lancar ya. Semua anginnya pun terusir keluar. Nah, itu contoh kalau ini ya kawan-kawan, di sebuah perpipaan itu penurunannya atau konturnya itu tidak rumit ya, tidak naik turun, nggak banyak perlu ini itu ya, nggak ada perlu masang snorkel segala macam, air mengalir dengan lancar. Nah, selanjutnya saya akan membuat ini ya, satu percobaan kawan-kawan untuk menggantikan pipa snorkel ya, karena pipa snorkel ini kan kelihatan apa istilahnya bulky ya, kalau bahasa Inggris itu ada menyemak lah, kalau orang Melayu bilang nyemak gitu ya, tinggi gitu. Ini kalau ini miniatur ya, jadi kecil, tapi kalau tandonnya tinggi kawan-kawan mungkin harus bikin tinggi juga. Nah, saya coba mengembangkan alat, sebetulnya memang bukan ide saya pribadi, tapi saya menyonteknya dari website ini ya, Practical Engineering atau YouTube Practical Engineering, di mana membuat klep otomatis untuk merilis udara ya. Kawan-kawan perhatikan sekali lagi, ini sekali lagi saya akan buka ya. Ini saya isi air lagi penuh ya kawan-kawan, karena udah mau habis. Oke, air sudah saya penuhin, sekarang saya buka ya. Oh ya, ini harus saya tutup dulu. Jadi anggap nggak ada pipa snorkel ya kawan-kawan. Di sana pipa snorkel nggak apa-apa. Tadi kan kita tahu waktu pipa snorkel ada di sana, di situ nggak ada. Tadi air macet sampai mana ya? Pokoknya macet lah, kira-kira sampai di sini. Kita perhatikan sekali lagi apakah terjadi hal yang sama. Baik, terjadi hal yang sama ya. Ternyata air macet di situ ya, kawan-kawan. Ini ya, kelihatan macet di sini. Sekarang kita coba memakai alat yang saya bikin. Oke, nanti saya kosongin lagi ya.
Kita kosongin dulu airnya biar fair. Yuk, perhatikan ya, saya buka kembali. Set. Kawan-kawan tadi perhatikan ya, di sini kelihatan air bisa diusir keluar. Perhatikan, tuh. Saya dekatkan lagi. Saya ulang sekali lagi agar kawan-kawan nanti bisa melihat lebih dekat di sini ya, bagaimana proses air keluar. Terus bagusnya apa? Tidak ada luber-luber di sini seperti pipa snorkel tadi, kawan-kawan. Saya langsung fokuskan ke sini ya, biar kawan-kawan tahu cara kerjanya alat ini. Oke, saya akan buka air sekarang. Ya, perhatikan air sudah mulai mengalir. Ya, lihat ya nanti bagaimana proses alat ini mengeluarkan udara. Nah, itu kelihatan ya, gelembung-gelembung naik ke atas. Nah, tiap ada gelembung dibuang keluar ke atas ya kawan-kawan. Perhatikan tuh. Alirannya lumayan kencang juga. Baiklah, saya tutup dulu. Sudah cukup peragaannya. Nah, alat ini sebetulnya terbuat dari check valve yang di dalamnya itu klepnya saya beri pelampung kawan-kawan, sehingga ketika tidak ada air, klep di dalamnya itu terbuka. Tapi begitu ada air masuk sini, dia menutup, sehingga tidak pernah terjadi luberan seperti ketika saya pasang pipa snorkel tadi. Cuman saya pikir sih lebih praktis daripada kita memakai pipa snorkel ya, yang mana pipa snorkel itu kan harus panjang gitu kan, biar nggak tumpah-tumpah airnya gitu. Ya memang lebih simpel pipa snorkel dan murah gitu ya, tapi pilihan sih terserah ke kawan-kawan.